Hikayat Kawan Surantau Mawar Hitam bagian kelima. Penulis Kang Man. Laut dekat pantai. Kelasi mencebur ke laut lalu berdiri. Kedalaman air laut antara pinggang level bawah gelombang dan dada level atas gelombang. Tengoklah, kata Kelasi Sutawa. Tak seberapa dalam, di bawah lumpur satu jengkal. Kelasi mengajak Bahrum turun dari perahu. Bahrum pucat pasi. Mari bro, lanjut Kelasi Sutawa. Kita latihan berenang, ayo. Tak mau aku, jawab Bahrum. Ayolah. Tak mau, tenggelam aku nanti. Ayolah, desak Kelasi Sutawa. Gemetaran Bahrum mencoba turun dari perahu, akan tetapi baru saja kakinya masuk air setinggi mata kaki atau betis, Bahrum buru-buru naik kembali ke atas perahu. Ia mendadak meriang. Ayolah turun, kata Kelasi Sutawa. Tak mau aku bang, nanti tenggelam. Beragam respon orang terhadap situasi yang dialami oleh Bahrum. Ada yang simpati, ada yang empati, ada yang masa bodoh, tenggelam dalam alam pikir sendiri. Bahkan ada yang mencemooh. Hei, tengoklah, kata Kelasi Sutawa. Tak pala dalam, cuma segini. Ngeri aku bang, tak mau aku mati tenggelam, kata Bahrum. Cuma segini, takkanlah engkau tenggelam. Seperti orang belajar naik sepeda, timpal salih. 1-2 kali terjatuh sebelum akhirnya lancar mengayuh. Tak mengapa kau tenggelam 1-2 kali, sesudah itu rancak kau berenang. Jangan pula kau takut-takuti dia, tegur Tekong Hadi terhadap Salih. Tengoklah bang, kata Salih. Bergetar dia punya lutut, gentar pula hatinya. Hei, senang kau rupanya melihat orang lain menderita, kata Tekong Hadi. Kelasi membujuk Bahrum agar mau belajar berenang. Ayolah, mari kita belajar berenang. Come on brother, be a man, be a champ, be a real one, reach your maximum potential. Himpun semua keberanian, galang setiap kekuatan, ujung jalan sudah di pelupuk mata, kau pasti bisa. Bahrum masih saja ketar-ketir. Sanim turut prihatin. Kasihan itu orang dipaksa berenang, kata hati Sanim. Sanim protes keras terhadap perlakuan awak perahu yang keterlaluan terhadap Bahrum. Jangan kalian paksa berenang orang yang tak bisa berenang, kata Sanim. Protes Sanim mengejutkan setiap orang termasuk Tekong maupun Kelasi. Semua perhatian tercurah pada Sanim. Tekong memandang tajam Sanim. Bisa mati berdiri dia di sini, kata Sanim. Emosi Tekong bangkit. Ia menggetar geraham berkaca pinggang. Sekarang tinggal pilih, berenang ke pantai dekat muara sana yang jaraknya tinggal tak seberapa, atau kami harus antar balik kalian ke tengah laut dan kami lepas di sana. Suasana kian tegang karena Sanim tak mau mengalah. Tekong dan Sanim berbantah. Sanim menunjuk hidung Tekong. Enak saja, kalian harus bertanggung jawab, kata Sanim. Kelasi menurunkan tangan Sanim. Apa yang mesti kami pertanggungjawabkan? Tanya Tekong. Apa? Tanya Sanim. Tekong surut selangkah, agak cuak juga hatinya terhadap Sanim. Oke, tak mengapa, tak masalah, kata Bahrum. Aku mau turun. Bahrum bersiap-siap untuk turun dari atas perahu. Apa yang mesti kami pertanggungjawabkan? Kata Tekong Hadi. Kami hanya orang suruhan yang diminta untuk antar orang ke pulau, kata Tekong Hadi pula. Antar sampai ke pulau ya kan, kata Sanim. Kita belum sampai ke pulau. Air pasang belum cukup tinggi, sedangkan kita sudah tidak punya waktu lagi, kata Tekong Hadi. Maka satu-satunya cara bagi kalian untuk sampai ke pulau adalah berenang sampai ke pantai. Tinggal tak seberapa jauhnya laginya, kata Tekong Hadi. Apa? Kau bilang tak pala jauh? Tanya Sanim. Oke, aku turun sekarang, kata Bahrum. Tak mau aku jadi masalah.
Bahrum mulai turun dari perahu di bawah bimbingan Klasi. Begitu turun, Bahrum langsung berkecimpung dalam air. Bahrum mengepak-epakkan kedua belah tungkai tangannya sekuat tenaga dan membabi buta secara perenangkai batu. Air menciprat kemana-mana. Sementara Bahrum makin lama makin tenggelam. Klasi jadi kepayaan karenanya. Di atas perahu sebagian orang tertawa karena geli, sebagian lainnya justru prihatin karena ngeri. Novi mewe, Bang Bahrum, bisa mati itu anak orang, kata Sanim. Sanim terjun memberi pertolongan, meraih tubuh Bahrum. Klasi sigap membantu. Keduanya mengangkat tubuh Bahrum dan menyandarkannya pada perahu. Tangan Bahrum dikaitkan pada bordo papan lambung perahu. Berdiri, kata Klasi tertawa. Bahrum berdiri sambil memegang papan lambung perahu. Bahrum demikian pula halnya dengan Klasi dan Sanim tidak tenggelam ketika berdiri. Kedalaman air hanya sampai pinggang dan dada, sesuai dengan batas bawah dan batas atas gelombang. Banyak orang tertawa karena geli. Bahrum terlihat kepayaan selama kurun waktu tertentu. Matanya merah, ingus keluar dari lubang hidung. Bahrum merasa mual lalu muntah-muntah. Sanim menepuk punggung dan belakang leher Bahrum. Terminum olehku adalah setengah gelas air masin, kata Bahrum. Fuh, teramat masin. Biasa itu, kata Sanim. Bahrum meludah-ludah untuk menghilangkan sensasi asin dari lidahnya. Membuang ingus. Bahrum memiring-miringkan kepala dan menepuk-nepuknya. Masuk pula air ke lubang kupingku, kata Bahrum. Dalam sel malam hari, Abu tidur menjerangkang, telentang badan dengan kedua kaki menyandar tinggi di dinding. Anwar tidur dengan mulut kembang kincup. Jelitang tidur meracau dalam suara berat seraya meludah-ludah, menampar-nampar, menggaruk-garuk, mencakar-cakar pipi, leher, punggung, pinggang, pantat, kaki. Berdesah. Rojak duduk dengan kepala tunduk tegak, terkantuk-kantuk terus-menerus, menyeringai, mengelus-eluskan jari jemari tangan kanan pada tangan kiri yang bengkak. Sanim mencermati penampilan Rojak yang kacau dengan perasaan prihatin. Laut dekat pantai pagi. Sanim memberi aba-aba kepada Klasi untuk mengangkat Bahrum ke atas perahu. Klasi menganggukkan kepala pertanda setuju. Kedua orang mulai mengangkat tubuh Bahrum. Bahrum memberontak. Kata Bahrum. Ayo naik, kata Sanim. Biarlah aku di sini, kata Bahrum pula. Sudah, lepaskan saja, kata Teguh Hadi. Klasi melepas Bahrum. Tak takut kau tenggelam? Tanya Sanim. Bahrum menggelengkan kepala. Sanim melepas Bahrum. Rasa-rasanya aku sudah menyatu dengan laut, kata Bahrum. Aku tak dapat berenang, tapi aku dapat beri. You see, kita tidak tenggelam, kata Bahrum. Memang tak dalam, kata Rina. Kau saja yang takut berlebihan. Bahrum, yang harus kita lakukan bukan berenang, kata Bahrum, tapi berjalan kaki sambil sekali-sekala melampung diri menari-nari di laut dangkal menuju pantai, kata Bahrum pula. Nah, itu baru jagoan, puji Tekong Hadi. Jangan-jangan dia kesurupan, kata Sali. Ya, masuk hantu laut ke dalam jiwanya, kata Rina. Jangan bicara begitu di sini, pantang orang tua bilang, kata Klasi tawa. Bahrum kembali naik ke atas perahu. Siap-siap, siap sedia, kata Tekong Hadi. Klasi melilitkan tambang sabut kelapa selingkar pinggang setiap penumpang satu persatu secara bergiliran. Mengapa mesti diikat? Tanya Bahrum. Untuk jaga-jaga, kata Klasi tawa, agar tak ada yang terseret arus. Juga untuk memastikan agar kalian tetap bersatu, tambah Tekong Hadi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kata Rina. Seulas tambang dipakai untuk mengikat para penumpang secara sambung menyambung. Sali mempertanyakan barang bawaan kepada Tekong. Tas kami? Tanya Sali. Oh ya, kata Tekong Hadi pula. Kalian dulu berenang sampai ke pantai. Yang penting selamat sampai tujuan. Barang-barang bawaan menyusul. Datang kemudian. Orang suruhan Tauke akan mengambilnya dari kami di Bagan nanti. Itu sih tak masalah, tanya Putri. Yang jadi pasal, begitu sampai pantai basah semua baju kita. Masa harus menunggu sampai jumpa Tauke baru ganti baju? Ya pula, kata Sabar. Di sel penjara
Waktu subuh, Abu tidur menjerangkan, telentang badan dengan kedua kaki menyandar tinggi di dinding. Anwar tidur dengan mulut kembang kincup. Jelitang tidur meracau dalam suara berat, seraya meludah-ludah, menampar-nampar, menggaruk-garuk, mencakar-cakar pipi, leher, punggung, pinggang, pantat, kaki, berdesah. Rojak duduk menyandar terkantuk-kantuk, menyeringai, mengelus-eluskan jari jemari tangan kanan pada lengan tangan kiri yang bengkak. Sanim melamun. Azan subuh dalam suara parau berkumandang dari sel sebelah. Sanim dan Rojak terjaga. Sanim mendekati Jelitang. Ia goyang-goyang kaki Jelitang. Jelitang, subuh. Jelitang bangun, bergegas ke kamar mandi. Terdengar suara air berkecibak. Laut dekat pantai pagi. Pinggang 8 orang telah dirangkai menyatu dengan tambang dan masing-masing orang menyandang barang bawaan masing-masing. Terakhir adalah Gilan Bahrum. Kemarilah, kata kelas Sutawa. Bahrum menggeleng kepala, menolak diikat menyatu dengan penumpang lainnya. Agar engkau tak tercerai dari yang lainnya, kata kelas Sutawa. Bahrum kembali menggeleng kepala, menolak. Ia lalu berpaling pandang. Rona jengkel menggurat dalam di wajah Klasi. Klasi menoleh pada Tekong. Ia pandangi Tekong dengan mimik serius sebagai tanda minta pertimbangan. Tak mengapa jika memang itu yang dia mau, kata Tekong Hadi. Sanim membungkuk dan jongkok mulai membuka sepatu. Tekong melarangnya. Pakai sepatu, banyak karang tajam di bawah. Sanim urung kuat sepatu. Tekong mewanti-wanti Bahrum. Jangan salahkan kami jika terjadi sesuatu hal buruk padamu. Kami tidak bertanggung jawab. Tekong bertepuk tangan sebagai isyarat untuk minta perhatian dari sekalian orang. Oke, showtime. Tekong dan Klasi menyalami serta menepuk-nepuk punggung setiap penumpang satu persatu. Ada juga yang dipeluknya. Hati-hati, kata Klasi tawa. Semoga selamat sampai tujuan, kata Tekong Hadi. Terima kasih, kata Sanim. Bagai untayan umpan pancing pada long line yang diulur, 8 penumpang berikat tambang satu persatu turun dari perahu mencebur diri di laut. Bahrum turun terakhir kali dan begitu semua penumpang sudah turun, Tekong dan Klasi dengan perahunya bersegera berlayar menjauh. Ke-9 orang senasib tapi tak sepenanggungan selanjutnya berjalan setengah berenang beriringan, terseok-seok jatuh bangun di titir gelombang menuju pantai. Bahrum melepaskan diri dari tali pengikat pinggangnya, terpisah dari rombongan. Ia anggap dirinya kini sebagai manusia merdeka, berhak sepenuhnya untuk menentukan nasib sendiri. Bahrum mengembang siung, berenang menjauhi rombongan. Tak dinyana ombak besar bergelombang menghantam. Bahrum kepayahan, satu kaki terjerat seberkas jaring pukat sobek usang yang menyangkut pada koloni kecil karang tajam. Bahrum berjibaku melepaskan diri dari jeratan pukat. Usahanya gagal, gerakan Bahrum kian melemah. Tertambat di pukat, Bahrum hanyut tenggelam, melayang-layang dihempas gelombang yang datang saling silang. Gelembung-gelembung kecil keluar dari mulut dan lubang hidung, pipi kembung. Kepala Bahrum membentur karang tajam, luka itu berdarah. Kini tubuhnya lunglai, tiada lagi gelembung udara keluar dari mulut maupun lubang hidungnya. Di menapak pantai, Novi, Rina, Putri, Ramli, Sali, Subur, Surya, Sanim, roboh, telentang dan telungkup, badan berkaparan. Kedelapan kawan sepelayan berada pada puncak kelelahan fisik, emosional, dan mental. Bahrum tak ada terlihat di antara mereka. Kami mengalami kesulitan yang sangat dalam, kenang Sanim. Berenang, berangkat, menerjang gelombang, melepaskan diri dari jebakan karang terjal dan lumpur pekat setakat mata kaki hingga setinggi lutut sebelum akhirnya mencapai pulau. Sampai di tanah tepi pun kami berjalan terjungkal-jungkal, sebuah pencapaian finish yang dramatis. Bahrum raib dari rombongan tanpa ada yang menyadari, termasuk Novi. Sel penjara waktu subuh, Jelitang sholat subuh mengenakan kaos kutang, sarung yang gunakan sebagai tikar sembahyang.
Abu tidur menjerangkan, telentang badan dengan kedua kaki terangkat tinggi menyandar pada dinding. Anwar tidur dengan mulut kembang kincup. Suryanto tidur miring memeluk satu kaki Anwar secara si penidur memeluk bantal guling. Roja duduk terkantuk-kantuk menyeringai mengelus-eluskan jemari tangan kanannya pada lengan tangan kiri yang bengkak. Sanim senyum getir memandang Roja. Kembali Sanim bermenung. Pantai pagi. Novi, Rina, Putri, Srami, Sali, Subur, Surya, Sanim telentang telungkup berkaparan di atas hamparan pasir pantai dekat belukar. Sekujur tubuh bak sekuyup dan berlumang lumpur. Tali tambang selingkaran pinggang menyentuh kedelapan kawan sepelayaran bak pagar rebah. Sanim bangkit duduk. Sanim berdiri menghadap laut, menghirup udara sedalam-dalamnya, memandang jauh ke hadapan, mencoba menikmati sensasi kebebasan di tanah rantau. Sayup serunai meraung. Sanim belum dengar. Raung sirine kembali terdengar. Sanim menjejalkan kantong kresek ke dalam tas. Sanim memiring-miringkan kepala guna mempertajam kinerja gendang telinga. Ambulan dalam hati Sanim, ada kemalangan, orang meninggal atau sakit, semua kehendak yang di atas. Serunai beraung kian jelas dan semakin keras. Sanim memutar-mutar poros leher, pandangan menyasar sumber suara, mata Sanim membelalak. Polis, polis, kata Sanim. Novi, Rina, Putri, Rami, Sali, Subur, Surya terjaga. Apa? Tanya Rami. Polis, kata Sanim. Sebuah mobil patroli datang, 2 petugas polisi ada di dalamnya. Sali melepaskan diri dan dari tambang yang menambat pinggang lalu lari. Sali berhasil kabur. Rina, Putri, Rami, Subur, Surya, Sanim berusaha melarikan diri tanpa menyadari diri mereka terikat tambang. Keadaan kacau. Novi bersimpu mengadu sakit selingkar pinggang. Surya akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan dan lari. Polisi 2 mengejar dan membidikkan pistolnya ke arah kepala, punggung, kaki Surya. Polisi 2 tak tega menarik pelatuk dan membiarkan Surya lepas lari masuk belukar. Polisi 2 menangkap Rina, Putri, Rami, Subur, Sanim, Novi yang masih bersatu dalam ikatan tambang. Ke-6 orang diborgol, sepasang gari untuk 2 orang. Tangan kiri Novi berpasangan dengan tangan kanan Sanim. Ke-6 tahanan digelandang naik ke atas mobil patroli. Mobil patroli bergerak meninggalkan pantai. Novi celingak-celinguk. Bang Bahrum, mana Bang Bahrum? Kalau tanya Novi, shh, kata Putri, dia kabur tak tertangkap. Relakanlah. Mobil patroli pengangkut 6 tahanan pendatang haram yang baru saja tertangkap basah di pantai bergerak cukup laju. Diam-diam Sanim melepaskan gari dari pergelangan tangannya. Novi melirik. Merasa terusik, Sanim memberi isyarat untuk Novi tidak melakukan gerak-gerik yang mencurigakan. Gari lucut. Borgol lepas dari pergelangan Sanim. Sanim meloncat. Polisi 1 langsung turun dari mobil mengejar Sanim. Tak lama berselang terdengar tembakan 1 kali. Bom. Kemudian 2 tembakan berturut terdengar. Bom. Bom. Dalam sel, waktu subuh, Jolitang duduk khusyuk berzikir di atas hamparan kain sarung. Sanim melamun. Gemerincing untayan anak kuncing beradu pada pintu. Berkelentang pintu besi dibuka dan ditutup kembali. Terdengar derap kaki bersepatu militer mendera lantai lorong antar sel. Master! Suara terdengar. Master! Master! Artinya siaga. Siaga atau kumpul, apel. Master! Hiruk pikuk orang tahan mengurus diri sendiri dan mengopeni sama yang tidur dibangunkan. Beragam cara membangunkan, ada yang main ketenang, ada yang colek pinggang, meniup di telinga, membersihkan air di wajah, ada juga yang menepuk-nepuk kening kawan yang dibangunkan. Suryanto meneriaki hal tahanan-tahanan yang ada di kamar mandi dan toilet. Sanim yang masih belum masuk barisan pun turut diteriakinya. Master, master, woi cepat. Woi, Master, marah nanti guru. Kena sebat rotan baru tahu rasa. Itu
Itu Tuan sudah datang, Master. Susah payah dan penuh sakit, Sadim bangkit berdiri, melangkah pincang ke kamar mandi. Rojak terpengarah, terperangah, semari tiada henti mengelus lengannya yang linu. Rojak melihat luka buruk terjangan peluru di betis Sanim. Di pesisir beberapa waktu sebelumnya, jauh sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, Sanim berusaha melepaskan borgol dari pergelangan tangannya. Novi melirik. Salim memberi isyarat untuk Novi tidak melakukan gerak-gerik yang mencurigakan. Gari lucut. Borgol lepas dari pergelangan tangan Sanim. Sanim loncat. Polisi satu turun dari mobil mengejar Sanim dengan todongan pistol. Melepaskan tembakan satu kali ke arah kaki Sanim. Sanim tersungkur di ujung tebing, jatuh ke jurang. Timah panas bersarang di betis kiri Sanim. Luka itu berdarah. Sanim mengerang kesakitan. Polisi satu menembakkan pistolnya ke udara 2 kali. Pong, pong. Lewat handy talkie, polisi satu meminta bantuan. Ambulan tiba. Polisi dan tim medis mengevakuasi Sanim dari kedalaman jurang. Sel penjara pagi, Jelitang sibuk menertibkan barisan. Lain lurus, lempang kiri kanan muka belakang, jangan ada kosong di tengah. Hei, kau pindah sana, isi yang di tengah, Master. Formasi Master 10 baris dibagi menjadi 2 jalur, 5 baris di jalur kiri, 5 baris di jalur kanan. Barisan terkiri mepet di ke tembok selatan, barisan terkanan mepet di ke tembok utara, menyisakan ruang kosong di tengah yang cukup luas memisahkan jalur kiri dan jalur kanan. Masing-masing saf jajaran dalam barisan yang terdiri dari 5 orang juga melengkapi diri dengan sebuah gayung kole. Ada saf yang membawa 2 kole, tetapi ada juga saf yang tanpa membawa kole, membawa gayung. Yang tak ada gayung di kelompoknya celingukan, saling pandang, angkat bahu, monyong-monyong. Saling masuk, barisan terbentuk 13 lapis dalam 10 baris duduk dan jongkok. 4 tahanan berdiri di belakang, salah satunya Jelitang. Berdiri lantaran bilangannya kurang dari 5. Di sel sebelah, barisan orang tahanan yang juga telah terbentuk. 1 orang di antaranya adalah Bahrum. Ternyata Bahrum bermenung. Beberapa waktu sebelumnya, ketika di laut, ketika di pantai, ombak besar bergelombang menghantam. Bahrum kepayahan, 1 kaki terjerat seberkas jaring pukat sobek usangnya menyangkut pada koloni kecil karang tajam. Bahrum berjibaku melepaskan diri dari jerat pukat. Usahanya gagal, gerakan Bahrum kian lama kian melemah. Tertambat pukat, Bahrum berhanyut, timbul tenggelam, melayang di hempas gelombang pasang yang datang saling silang. Gelembung-gelembung kecil keluar dari mulut dan ujung lubang hidung. Kepala Bahrum membentur karang tajam, luka berdarah, kini tubuhnya lunglai. Tiada lagi gelembung udara keluar dari mulut maupun lubang hidung. Pipi kembung. Bahrum masih punya nama, Bahrum masih punya nyawa. Tubuhnya sesekali bergerak-gerak. Berselang cukup lama, Bahrum kembali berikhtiar melepaskan diri dari jerat pukat. Bahrum kini lepas dari pukat. Akhirnya antara hidup dan mati, Bahrum berhasil mencapai pantai. Bahrum rebah telungkup. 5 ekor gagak terbang mengitar sekali putar dan hinggap pada sebatang tunggul pokok kelapa lapuk. Berselang cukup lama, barulah Bahrum bangkit duduk sesaat menghadap laut, lalu merebahkan diri dengan tangan menggalang kepala. Bahrum melihat di angkasa sekawanan undan melayang berputar. Depan sel 10 orang kerja tahanan yang diperbantukan untuk melayani kepentingan penjara sibuk mempersiapkan sarapan pagi untuk kaum tahanan. 1 tong teh air minum rasa susu coklat dan setumpuk kontainer talam
roti tawar diletakkan di dekat pintu. Mereka juga membawa puluhan gayung, puluhan kole plastik tak bertangkai. Depan pintu 2 orang sipir berdiri. Guru 1 mengepit tongkat komando di ketiak kiri. Guru 2 menjinjing untaian anak kunci. Jelitang mengomando sambutan. "Sekalian, selamat pagi tuan." "Selamat pagi tuan," kata kaum tahanan. Guru 2 beraksi dengan untaian anak kuncinya. Berkelentang pintu lokap dibuka, membuat sensasi linu tajam menusuk gusi hingga akar gigi. Kedua sipir masuk, pintu dikunci kembali. "Sekalian, selamat pagi tuan," kata Jelitang. "Selamat pagi tuan," kata kaum tahanan. "Selamat pagi," kata guru 1. "Master 134 tuan," kata Jelitang di belakang. "Berapa?" tanya guru 1. Lantang tahanan yang berdiri di paling belakang menyahut serba. 134. Berdiri di depan, guru 2 menghitung barisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lantas sambil berjalan ke belakang barisan dengan kepala menoleh kanan kiri, guru 2 menghitung jumlah saf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Juga guru 2 menghitung tahanan yang berdiri lapisan paling belakang. 1, 2, 3, 4. 13 lapis dalam 10 baris duduk dan jongkok plus 4 tahanan berdiri belakang. 130 ditambah 4. 134, kata Jelitang. "Ya, 134, kata guru 1. "Ada yang sakit?" tanya guru 1. "Tidak tuan," jawab beberapa tahanan. "Bagus," kata guru 1. Guru 1 mengendar pandang. Kini sorot matanya berlabuh pada Anwar yang berada di jajaran ketiga dari depan dalam barisan kedua dari kiri. Kepala Anwar tunduk. Kepala itu terkulai. Bergegas guru 1 menghampiri, menempelkan ujung tongkatnya pada sebelah bawah dagu Anwar. Anwar mendongak tegak tanpa tengok ke kiri kanan. Guru 1 tersenyum. Laut di garis pantai. Dari arah tempat matahari terbit bergerak lamban menyusur garis pantai sebuah kapal cepat Coast Guard berawak 2 anak kapal. Coast Guard 1 pegang kemudi. Coast Guard 2 mengamati laut, garis pantai, tanah pesisir dengan teropong binoculars. Pada tali pinggang Coast Guard 2 mencantel sepasang gari borgol stainless steel. Lewat teropongnya Coast Guard 2 melihat Bahrum telentang badan pada hamparan pasir tepi pantai. Coast Guard 2 memberi isyarat kepada Coast Guard 1 untuk memutar arah dan memacu kapal laju lebih kencang menghampiri Bahrum. Bahrum telentang, kelopak mata pejam. Kapal cepat Coast Guard datang. 2 awak kapal turun menghampiri Bahrum. Coast Guard 2 membangunkan Bahrum. Bahrum membuka kelopak mata. Telentang. Bahrum melihat 2 Coast Guard memandang. Bahrum melungu. Kedua Coast Guard tersenyum. Bahrum bangkit duduk. Kedua Coast Guard menginterogasi Bahrum dalam posisi masing-masing. Coast Guard berdiri, Bahrum duduk. Kita tidak mendengar pembicaraan mereka. Coast Guard 2 melepas borgol dari cantelan, menunjukkannya pada Bahrum. Bahrum bangkit berdiri, memaksakan bibir menjunjung senyum getir. Setengah hati mengepal dan mengangkat kedua belah tangan setinggi dada. "Maaf," kata Coast Guard 2. "Ini prosedur yang harus kami lakukan. Kami harus gari Anda." Coast Guard 2 memborgol kedua belah pergelangan tangan Bahrum. Bahrum digiring naik kapal. Di atas kapal, Coast Guard 2 membuka borgol di pergelangan kiri tangan Bahrum, lalu menambatkannya pada badan kapal. Lagi-lagi Bahrum senyum kecut, pasrah. Kapal cepat melesat meninggalkan pantai. Dalam sel,
Guru 2 membuka pintu. Ke-10 orang kerja bersegera masuk beserta logistik bawaannya. Kembali guru 2 mengunci pintu sel. Di bawah pengawasan sipir, orang kerja membagikan ransum sarapan. Setiap tahanan dapat catu berupa 2 keping roti tawar beroles mentega di tengah dan sekeping roti rasa seukuran telur angsa. Dan tiap kelompok 5 mendapat jatah setengah gayung teh untuk mereka berbagi. Untuk kelompok atau bagi kelompok yang tidak membawa gayung, orang kerja memberinya. Setelah bagi-bagi ransum kelar, guru 2 membuka pintu sel orang kerja dan sisa logistiknya keluar. Guru 1 dan guru 2 keluar, dan ketika guru 2 mengunci pintu sel kembali, gemuruh seisi sel ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan, kata para tahanan. Sipir dan orang kerja bergeser ke sel sebelah. Hiruk pikuk orang tahanan bersegera santap makanan. Berkumpul kelompok 5 dalam formasi tapal kuda atau lingkaran. Sambil makan roti sepenuh mulut, mereka secara bergilir minum bersama dari sebuah gayung yang sama. Setiap tahanan dengan cermat memperhatikan dan memori merekam rekannya yang sedang minum. Tujuannya adalah untuk menghindari mengecup bekas bibir peminum sebelumnya yang menempel di bibir gayung. Sangat manusiawi, tapi dia tidak konsisten atau lupa atau apa. Sebagian jejak bibir telah turut larut dalam teh yang akan dia kecup dan seruput. Di kamar mandi, Suryanto minum air bentah dengan cara membukukan sedikit badan, tadahkan telapak tangan pada dan monyongkan kedua belah bibir tepat di bawah keran air di atas tong penuh air, lalu seruput. Kemudian Suryanto menepuk perut bersendawa. Suryanto menciduk air sepenuh gayung dari dalam tong. Air dibawa ke dalam masuk sel, ditawarkan kepada kelompoknya. Gayung beredar dari satu tangan ke tangan lain. Air digilir minum.